Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu informasi pasar dalam analisis keuangan. Di sini saya Fabian Duyanti sebagai moderator dan pemateri dan ada Rima Oktaviani sebagai pemateri. Yang pertama akan disampaikan oleh Rima. Informasi pasar dalam analisis keuangan. Dalam hal ini menjelaskan informasi pasar yang berkaitan dengan pasar keuangan, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk analisis keuangan. Biasanya analisis keuangan digunakan untuk menilai kinerja sesuatu perusahaan selama periode tertentu. Namun, informasi yang digunakan untuk analisis keuangan yaitu informasi pasar yang efisien, karena informasi pasar yang efisien dapat mencerminkan informasi yang relevan, akurat, cepat, dan tersedia. Selanjutnya akan saya bacakan pengertian risk dan return. Risk secara umum risiko adalah suatu keadaan yang akan terjadi namun bentuknya tidak pasti yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Selain itu juga, risk dapat diartikan sebagai bentuk penyelewengan dari apa yang diinginkan. Lalu return adalah laba dari hasil investasi yang didapatkan oleh suatu badan, lembaga, maupun individu, dan laba tersebut dapat dihasilkan melalui bunga ataupun dividen. Jadi, risk dan return dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan kerugian maupun keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi yang diperoleh oleh suatu badan, lembaga, maupun individu pada suatu keadaan tertentu selama periode akuntansi. Yang pertama, pengukuran return atau tingkat keuntungan. Return biasanya dimaknai dengan keuntungan dalam pasar modal. Return didefinisikan dengan perubahan nilai antara periode T ditambah 1 dengan T ditambah pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Rumus return saham sebagai berikut. R sama dengan PT dikurangi PT kurang 1 ditambah DT dibagi PT dikurang 1, di mana R adalah actual return, RT adalah harga saham pada periode T, RT dikurang 1 sama dengan harga saham pada periode T dikurang 1, dan DT sama dengan dividen kas pada akhir periode. Untuk contoh soalnya yaitu, seorang investor membeli saham dengan harga pasar 10.000 per lembar, perusahaan memberikan dividen kas atas saham tersebut sebesar 800 per lembar. Jika pada tahun yang akan datang, saham tersebut dapat dijual dengan harga 11.200 per lembar, berapakah return saham tersebut? Untuk jawabannya, kita masukkan rumus yang tadi, lalu kita masukkan saja angka-angkanya, di mana VT yaitu 11.200 dan PT dikurang 1 yaitu 10.000 ditambah dividennya 800. Lalu dibagi PT dikurang 1 yaitu 10.000. Hasilnya 0,20 atau 20%. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran risiko. Di sini pengukuran risiko itu dapat dilihat dengan dua cara, yaitu stand-alone basis dan portfolio basis. Di sini saya akan menjelaskan tentang stand-alone basis, risk and return, menghitung risiko yang dihadapi investor jika memiliki satu jenis sekuritas. Diukur menggunakan expected return, lalu standar risiko ada dua, deviasi standar dan koefisien variasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu expected return. Nah, ini adalah rumus expected return, di mana R bar yaitu return yang diharapkan, RI sama dengan kemungkinan return I, PI yaitu probabilitas terjadinya return ke I, N sama dengan banyaknya kemungkinan return. Lalu standar resiko, yang pertama yaitu deviasi standar. Nah, ini adalah rumus deviasi standar. Lalu yang kedua yaitu koefisien variasi. Rumus koefisien variasi ini, di mana R bar yaitu nilai return yang diharapkan, sedangkan CV yaitu ukuran resiko relatif standar deviasi terhadap rata-rata return.
Contoh soalnya yaitu hitunglah resiko dari saham PT XYZ dengan data berikut. Ini adalah data-data PT XYZ. Jawabannya yaitu ini kolom kemungkinan return dan probabilitas kejadian yaitu soalnya. Lalu kita menghitung return yang diharapkan, di mana cara menghitungnya yaitu kemungkinan return dikali probabilitas kejadian. Nah, min 0,10 dikali 0,05 yaitu hasilnya min 0,05. Sama ke bawahnya juga dihitung, lalu dijumlahkan menjadi R bar sama dengan 0,09. Lalu kemudian kita menghitung varians. Cara menghitungnya yaitu RI dikurang R bar pangkat 2 dikali PI. Nah, contohnya yaitu min 0,10 dikali R bar 0,09, lalu dipangkatkan 2 dan dikalikan 0,05. Hasilnya yaitu 0,001805. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Lalu sudah semua dihitung, kita tahu isi varians tersebut semuanya yaitu 0,0073. Nah, karena kita akan mengetahui standar deviasi, maka akar pangkat dari 0,00703 yaitu 0,08385. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rima. Risiko dan return dalam konteks portofolio. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu return portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual. Rumusnya sebagai berikut. RP sama dengan W1 R1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2 ditambah W3 dikali R3 dan seterusnya. Di mana RP sama dengan return portofolio, W1, W2, W3, dan seterusnya, yaitu bobot untuk masing-masing investasi. R1, R2, R3, dan R seterusnya adalah return untuk tiap-tiap alternatif investasi. Yang kedua, risiko portofolio. Risiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas dalam bentuk portofolio. Rumus risiko portofolio sebagai berikut. E dikali RQ sama dengan XA dikali E dikali RA sama dengan XB dikali E RB, di mana ERQ adalah ekspektasi return portofolio, ERA adalah ekspektasi return A, ERB sama dengan ekspektasi return B. XA adalah uang yang diinvestasikan pada saham A. XB, uang yang diinvestasikan pada saham B. Untuk contohnya, di sini ada soal suatu portofolio terdiri dari 3 macam, yaitu sekuritas dengan 3 macam, yaitu sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Return ekspektasi masing-masing adalah 15%, 18%, dan 21%. Pertanyaannya, berapa return ekspektasi portofolio atau IRP? Jawabannya, IRP sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali WI dikali ERI. Keterangannya, RP adalah return portofolio, IRP adalah return portofolio ekspektasi, WI adalah proporsi. IRP sama dengan 1/3 dikali 15%, ditambah 1/3 dikali 18%, ditambah 1/3 dikali 21%, jadi hasilnya 18%. Jadi return ekspektasi untuk portofolio sebesar 18%. Untuk contoh selanjutnya yaitu ada contoh return saham A dan B selama 5 tahun. Nah, di sini ada tabel periode dan return saham A dan return saham B. Akan dibentuk satu portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B.
soalnya hitung risiko portofolionya. Nah, untuk jawabannya, yang pertama ada tabel periode, ada return saham A, return saham B, dan return portofolio. Sebelum kita mengetahui return portofolio, kita harus mengalihkan dulu, menjumlahkan dari return saham A dan return saham B. Return ekspektasi yang diharapkannya dari return saham A yaitu 0,05 ditambah 0,06 ditambah 0,07 ditambah 0,08 dan ditambah 0,09, hasilnya yaitu 0,07. Nah, untuk return saham B, yang pertama 0,07 ditambah 0,05 ditambah 0,06 ditambah 0,07 ditambah 0,05, yaitu hasilnya 0,06. Untuk return portofolionya jumlahnya 0,06 ditambah 0,055 ditambah 0,65 ditambah 0,075 dan ditambah 0,070, yaitu hasilnya 0,065. Untuk mengetahui return portofolio, jadi 0,05 dikalikan ke 0,07 dulu. Jadi hasilnya 0,06. Nah, untuk standar deviasinya, standar deviasi saham A yaitu yang pertama 0,05 dikurangi 0,07 dikuadratkan ditambah 0,06 dikurangi 0,07 dikuadratkan dan ditambah 0,07 dikurangi 0,07 dikuadratkan ditambah 0,08 dikurangi 0,07 dikuadratkan ditambah 0,09 dikurangi 0,07 dikuadratkan dibagi 5 dikurang 1 pangkat setengah. Ya, untuk standar deviasinya, untuk 0,05 itu yang ini, yang pertama, dari return saham A. Untuk yang 0,07-nya, dari return yang diharapkan saham A. Jadi, hasil standar deviasi saham A yaitu 0,01581. Untuk varian A, sama dengan 0,01581 dikuadratkan sama dengan 0,00025. Untuk koefisien variasinya, rumusnya standar deviasi saham A dibagi ekspektasi return saham A. Jadi 0,01581 dibagi 0,07, hasilnya yaitu 0,2259. Untuk standar deviasi saham B, seperti yang tadi dijumlahkan 0,07 dikurangi 0,06 dikuadratkan ditambah 0,05 dikurangi 0,06 dikuadratkan ditambah 0,06 dikurangi 0,06 dikuadratkan ditambah 0,07 dikurang 0,06 dikuadratkan ditambah 0,05 dikurang 0,06 dikuadratkan dibagi 5 kurang 1 pangkat setengah. Hasilnya yaitu 0,10. Untuk mengetahui hitungan-hitungan ini, jadi ini 0,07 itu dari return saham B. Dan untuk 0,0 yang 0,06 yang di belakangnya itu dari ekspektasi return yang diharapkan saham B. Untuk varian saham B, yaitu hasilnya 0,010 dikuadratkan hasilnya 0,00010. Untuk koefisien variasinya, yaitu standar deviasi saham B dibagi ekspektasi return saham B, yaitu 0,010 dibagi 0,06 hasilnya 0,1667. Untuk risiko portofolio, standar deviasi portofolio rumusnya return saham B dikurangi return portofolio. Nah, angka-angkanya 0,06 dikurangi 0,065 dikuadratkan ditambah 0,055 dikurangi 0,065 dikuadratkan ditambah 0,065
dikurangi 0,065 dikuadratkan ditambah 0,075 dikurangi 0,065 dikuadratkan ditambah 0,07 dikurangi 0,065 dikuadratkan dibagi 5 dikurang 1 pangkat setengah, yaitu hasilnya 0,00025 dibagi 4, yaitu akar 0,0000625, yaitu hasilnya 0,0079. Untuk varians portofolionya yaitu 0,0079 dikuadratkan, jadi hasilnya 0,000625. Untuk koefisien variasinya yaitu standar deviasi portofolio dibagi ekspektasi return portofolio. Jadi hasil 0,0079 dibagi 0,0065 hasilnya yaitu 0,1216. Untuk varians portofolio hasilnya 0,0000625. Untuk hasil varians A 0,00025. Untuk varians B 0,00010. Jadi hasil varian portofolio, varians yang diportofoliokan itu lebih kecil daripada varian saham A dan varian saham B. Maka risiko juga akan lebih kecil dengan portofolio diinvestasikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.